Dalam waktu yang lama, manusia hidup di bawah teror Raja Iblis. Kemudian, datanglah pahlawan yang berhasil mengalahkannya dengan pedang suci. Akhirnya, dunia kembali menjadi damai. Tapi sepertinya enggak. Tersebar berita di koran yang isinya tentang pahlawan yang sedang diadili. Pahlawan itu diadili karena telah gagal membunuh Raja Iblis. Dan dia malah membawa Raja Iblis ke dalam kota. Pahlawan tak tega membunuh Raja Iblis karena dia masih bayi. Sang pahlawan berkata kalau Raja Iblis hanyalah seorang bayi yang polos. Akan tetapi, sang raja langsung memanggil banyak saksi yang terdiri dari wanita. Mereka semua merupakan korban pelecehan Raja Iblis bayi. Salah satu korban berkata kalau telah dianu-anu sama si bocah. Pahlawan pun bingung karena hal tersebut adalah normal bagi bayi untuk ngempeng. Dan si bayi pernah melakukannya juga kepada si pahlawan. Sang raja marah karena merasa tersaingi oleh si bayi. Dia bingung kenapa bayi boleh sedangkan orang dewasa tidak boleh. Sang raja akhirnya memanggil seorang wanita yang ahli untuk membuktikan bahwa si Raja Iblis tidak polos. Si wanita mengangkat papan yang bertuliskan bahwa dia tidak memakai celana. Si bayi yang membacanya langsung terbang meluncur ke depan dengan jurus Magnum Tornado. Sang pahlawan mulai deh kebingungan. Raja Iblis yang tadinya berada jauh dari wanita kini berada tepat di bawah kakinya. Sang bayi menatap wanita dengan muka tabloknya sambil berkata, "Mantap cuy." Pas ketahuan, si bayi langsung pura-pura inosen lagi. Melihat hal tersebut, si pahlawan langsung jatuh pingsan. Si pahlawan bermimpi tentang masa lalunya yang selalu gagal. Pada saat undian, dia selalu kalah. Dan ketika memilih jalan, dia selalu nyasar kayak Joro. Tapi dia terus melakukan yang terbaik karena dia tahu dewa sedang mengawasinya. Sang pahlawan yang pingsan akhirnya dibangunkan. Sang pahlawan marah pada si bayi dan bertanya berapa umurnya sebenarnya. Si bayi memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Raja Iblis ke-114 dan usianya baru 1 tahun. Si pahlawan gak percaya karena sifatnya udah kayak om-om. Si bayi malah meledek si pahlawan dengan mengatakan makasih empengnya. Ya, walaupun masih belum keluar susu. Mendengar hal tersebut membuat si pahlawan marah dan mencoba untuk membunuhnya. Si bayi langsung deh menunjukin statusnya dan terlihat bahwa benar dia masih berusia 1 tahun. Raja dan pahlawan kini percaya kalau dia masih bayi walaupun dia punya sifat kayak om-om. Raja Iblis bayi menjadi begitu karena ayahnya meninggal ketika dia lahir. Ketika itu dia langsung diajarkan oleh anak buahnya cara untuk menjadi Raja Iblis yang hebat. Dia diajari pengetahuan aneh tentang orang dewasa. Karena ayahnya telah meninggal, pada akhirnya tanggung jawab dilimpahkan kepada si bayi Raja Iblis. Sang raja sudah tahu kalau si bayi mempunyai pikiran seperti om-om. Sebab semua korbannya adalah wanita cantik. Bayi pada umumnya nggak peduli tentang wajahnya jelek atau cantik, yang penting dia bisa empeng. Si bayi kesal, akhirnya balik nanya kepada sang raja, apakah kamu mau mengambil cewek dengan body yang bagus tapi punya wajah kayak KKI? Dengan lantang sang raja jelas menolaknya.